Bab 604. Pada saat yang sama, kuburan reinkarnasi. Chen Ye secara alami tidak tahu tentang Kunlun Suji Seeking. Pada saat ini, dia dengan panik memurnikan ramuan air. Nyala api di kuali obat menjadi semakin kuat, dan suara auman naga tidak terdengar. Api dan kilat naga darah hampir memecahkan seluruh kuali obat. Kekuatan ini hampir melampaui kekuatan yang bisa ditahan oleh Yao Ding. Meskipun kuali obat sangat berharga, dampak dari kekuatan ganda guntur dan api juga sulit untuk ditolak. Untungnya, dalam kuali obat, aroma obat yang kuat berangsur-angsur mengembun. Chen Ye basah kuyup. Ki sejati dan Tian semua tersapu. Batu nisan kedua itu sangat dingin dan menghina, yang harus dia lakukan hanyalah memukul wajah yang maha kuasa. Tiba-tiba, kuali obat, yang telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, sedikit bergetar. Suara renyah terdengar di telingaku. Pada saat yang sama, Chen Ye memaksakan setetes esensi darah, yang berubah menjadi kabut darah dan melilit tripod obat. Sui Lingdan, padatkan untukku. Dengan raungan, kilat dan api menjadi liar. Tripod obat yang baru saja diambil dari Yibao Pavilion memiliki garis yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Untuk menghancurkan. Chen Ye membuka matanya dan meraih 5 jarinya tiba-tiba. Sebuah ramuan cian muncul langsung di telapak tangannya. Pil obat memiliki aroma obat yang sangat kuat, dan yang lebih penting, butiran pil obat sangat jernih. Ini adalah pil roh air. Melihat adegan ini, hantu di batu nisan kedua tersipu. Itu bukan karena Chen Ye memurnikan ramuan air. Tapi peringkat pil roh air ini sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan sempurna. Duan Leiren melirik lelaki tua di sampingnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku tahu kamu memiliki temperamen yang aneh, apa yang kamu katakan barusan mungkin adalah agitasi. Orang tua itu tidak berbicara, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Chen Ye dengan penuh minat. Setelah beberapa detik, dia berkata, saya mengatakan yang sebenarnya, jika pemilik makam pemakaman reinkarnasi bahkan tidak dapat memurnikan ramuan air, apakah menurut Anda dia masih memenuhi syarat untuk menjadi orang yang menyerahkan kita? Jangan lupakan, anak ini telah membawa harapan 100 orang kita. Perang di zaman kuno menjebak 100 dari kita, dan kita tidak bisa dilahirkan kembali dan bereinkarnasi, apalagi ditebus. Juga, kamu harus jelas tentang kekuatan-kekuatan itu. Meskipun keadaan anak ini saat ini masih di masa lalu, itu masih terlalu jauh dari jalan itu. Begitu kekuatan itu mengetahui bahwa anak ini memiliki kendali atas kuburan reinkarnasi, apakah menurutmu mereka akan memberi anak ini kesempatan untuk hidup? Dengan kekuatan anak ini, orang-orang tua yang bersembunyi di kedalaman pasti akan memperhatikan anak ini. Saya tidak ingin anak ini tidak dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Hasil akhirnya adalah kita tidak akan pernah bisa berbalik untuk seumur hidup. Senyum Duan Leiren berangsur-angsur menegang ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan matanya tenggelam dalam perenungan yang dalam. Dia tidak bisa membantah kata-kata pihak lain. Duan Leiren, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak ini akan memberi kita harapan? Lelaki tua itu bertanya tiba-tiba. Duan Leiren memandang Chen Ye, yang memegang pil roh air, tanpa berpikir, dan berkata langsung, saya tidak berpikir begitu pada awalnya, tetapi semakin saya tahu tentang anak ini, semakin saya percaya padanya. Jimat spiritual kehidupan diubah menjadi jalan kekuatan gaib, dan kekuatan itulah yang harus ditakuti pada saat itu. Pada saat ini, Chen Ye secara alami tidak tahu bahwa keduanya berbicara tentang dia. Dia melirik pil roh air di telapak tangannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kemudian matanya melesat ke satu arah. Batu nisan kedua telah kehilangan cahayanya. Tapi Duan Leiren berada di sebelah seorang lelaki tua. Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang berbicara dingin kepada dirinya sendiri. Chen Ye mencibir, dan langsung menembakkan pil obat di tangannya, orang tua, ini ramuan air yang kamu inginkan, sekarang bisakah kamu mengakui bahwa aku adalah pemilik makam pemakaman reinkarnasi? Orang tua itu tidak membuat gerakan apapun, pil roh air tampaknya terhalang oleh semacam rintangan, dan itu tergantung tepat di depan orang tua itu dan berhenti. Matanya yang acuh tak acuh melirik Chen Ye, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengontrol dan Dao dengan memurnikan pil air? Ini konyol di mataku, pil air hanyalah fondasi yang paling sampah kamu hanya sekarang jika Anda ingin menjadi murid saya, Anda jauh dari memenuhi syarat. Setelah itu, pil air datang ke arah Chen Ye. Energi yang kuat menyelimuti,
seolah-olah mengendalikan segalanya. Bang! Ketika Chen Ye menangkap pil roh air, gelombang udara berguling, Chen Ye meludahkan seteguk darah di tempat dan dikirim terbang. Apa-apaan? Bahkan jika tuan besar ini memiliki temperamen, dia bahkan menyakiti dirinya sendiri. Sebelum Chen Ye bangkit, sosok itu muncul di depan Chen Ye, menatapnya, dan berkata dengan ringan, meskipun aku tidak mau mengakuinya, tetapi kuburan reinkarnasi memilihmu, aku tidak bisa melarikan diri. Saya adalah penguasa keabadian. Karena Anda telah membangunkan saya tidak ingin berutang budi kepada Anda. Hari ini, saya akan memberi Anda seni pedang. Setelah kata-kata itu jatuh, sebelum Chen Ye bisa bereaksi, tuan yang tidak dapat dipadamkan menunjuk ke alis Chen Ye. Arus informasi yang kuat melonjak. Seni pedang Wan Chen. Seni pedang ini tidak memiliki kekuatan serangan. Sepertinya hambar. Tapi itu bisa membuat Wan Jian menyerah. Sungguh pemandangan yang luar biasa ini. Jika musuh Anda tidak dapat menggunakan pedang, dan Anda hanya dapat memadatkan pedang itu sendiri, itu akan menjadi keuntungan terbesar dalam pertempuran. Poin kuncinya adalah seni pedang ini bisa mengalahkan musuh tanpa bertarung. Hanya saja, jangan terlalu keren. Chen Ye terengah-engah, meskipun tuan yang tak terpadamkan ini memiliki temperamen yang aneh, tetapi memberikan hadiah seperti itu saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa semua tindakan pihak lain hanyalah taktik agresif. Chen Ye merasakan seni pedang Wan Chen. Meskipun seni pedang ini kuat, ia memiliki keterbatasan tertentu. Dalam 3 hari, itu hanya dapat digunakan sekali, dan itu tergantung pada budidaya pembudidaya. Ada beberapa pedang roh yang sangat menantang surga, bahkan jika Chen Ye menggunakan seni pedang ini sekarang, itu tidak berguna. Lord yang tak terpadamkan melepaskan jari-jarinya, berbalik dan berjalan langsung menuju batu nisan. Tidak ada yang istimewa, jangan tanya saya akan mengulanginya lagi, saya tidak sepenuhnya mengenali Anda, saya tidak akan mengajari Anda hal lain, dan saya tidak akan membantu Anda. Setelah berbicara, hantu itu menghilang, dan batu nisan itu menjadi sunyi. Duan Leiren datang dan menepuk pundak Chen Ye, mari kita kesampingkan masalah pil realitas virtual dahulu. Ini adalah karakter tuan yang tak terpadamkan, ketika dia memahamimu lebih baik, dia secara alami akan menerimamu, sejauh saya kenal dia. Dia bukan manusia batu. Chen Ye mengangguk, Tuan, Anda mengatakan orang ini adalah seorang alkemis, mengapa dia memberi saya trik pedang? Duan Leiren melirik batu nisan dengan makna yang dalam, dan berkata dengan santai, saya tidak pernah mengatakan bahwa orang ini adalah seorang alkemis, dia hanya mengerti alkimia. Dia tidak hanya mengerti alkimia, tetapi juga memiliki pengalaman dalam konfrontasi, ilmu pedang, dan jimat sihir. Dia adalah orang yang aneh. Jika kamu memiliki bimbingan dari orang ini, seni bela diri akan sangat bermanfaat bagimu. Oke, sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan kuburan reinkarnasi, kamu sudah terlalu lama berada di dalamnya. Bab 605 Huaxia, Bandara Internasional Beijing. Chen Ye terbang langsung ke ibu kota di Bandara Kunlunsan. Dia pergi ke rumah Ye segera. Chen Zi kecil. Begitu Chen Ye melangkah ke pintu, sesosok bergegas mendekat. Dengan kaki terbuka, dia melompat langsung ke tubuh Chen Ye. Kakinya tersangkut langsung di pinggang Chen Ye, dan hal yang bergejolak di dadanya semakin menekan Chen Ye. Sun Yi. Xiao Chen Zi, bukankah kamu menyuruh Ruoxue pergi selama 1 hari? Ini hari keempat. Jika Senior Sen mengatakan kamu baik-baik saja, aku akan pergi ke Gunung Kunlun untuk menemukanmu. Chen Ye memeluk Sun Yi, dan tubuhnya merasakan sentuhan yang berbeda. Dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa kamu sendirian, bagaimana dengan Ruoxue dan yang lainnya? Dan ibuku. Sun Yi tidak berpikir untuk turun sama sekali, dan sambil memeluk Chen Ye, dia menjelaskan, Bibi telah menerobos di ruang pelatihan sejak hari itu. Aku tidak tahu berapa banyak alam yang telah dia lewati. Sesuatu seharusnya mempengaruhinya. Tidak, dia masih menerobos sekarang. Adapun Ruoxue dan Zuya, mereka belum berkultivasi, tetapi tampaknya sesuatu terjadi di Provinsi Jiangnan. Keluarga Sudansia keduanya berada di Provinsi Jiangnan, dan mereka terbang kembali tadi malam. Chen Ye mengerutkan kening, apa yang terjadi di Provinsi Jiangnan? Apa yang ingin dia tanyakan, sepasang bibir merah langsung berciuman. Xiao Chen Zi, menurutmu cuacanya bagus hari ini, haruskah kamu berolahraga? Ujung lidah yang basah menggerakkan hati sanubari Chen Ye. Kuncinya sendiri adalah bahwa postur mereka saat ini cukup ambigu.
Chen Ye tahu karakter Sun Yi, dan tahu lebih banyak tentang inisiatifnya dalam hal itu. Sekarang dia melakukan ini hanya untuk menenangkannya dan mencegahnya memikirkan sesuatu. Chen Ye terdiam dalam ciuman basah Sun Yi. Dia bahkan membawa Sun Yi menuju kamar di lantai 2. Cinta itu semakin dalam, dan setelah beberapa saat, ada ledakan erangan dan benturan di ruangan itu. Musim semi rumah penuh. Pukul 2 siang, di aula keluarga Ye. Chen Ye melihat Sue Fenghua dan Shen Xixi. Murid telah melihat tuannya. Sue Fenghua telah melihat tuannya. Keduanya berkata serempak. Chen Ye mengangguk, matanya tertuju pada keduanya, dan dia berkata, apakah Anda punya berita tentang keberadaan Penatua Zeng dari Aliansi Darah? Sue Fenghua, bukankah kamu mengatakan bahwa Penatua Zeng telah datang ke Tiongkok? Bagi Chen Ye, hal terpenting saat ini adalah Zeng yang lebih tua dari Aliansi Darah. Pria ini memegang kunci klan Dungeon. Ini adalah kunci untuk menyelamatkan ayahnya. Mendengar nada bicara Chen Ye, Sue Fenghua dengan cepat berlutut, Tuan, saya benar-benar tidak tahu secara spesifik, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, Penatua Zeng memang ada di Tiongkok. Secara logika, dia harus datang ke ibu kota, setelah semua. Keluarga Ye di ibu kota adalah tersangka terbesar. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, kami telah menghubungi beberapa orang, dan bahkan jika kami memperoleh pemantauan seluruh ibu kota, tidak ada berita tentang kelompok Elder Zeng. Tuan, apakah menurut Anda mereka tahu tentang Ye Jitian dan pergi ke Gunung Kunlun lagi? Chen Ye tidak berbicara, tinjunya mengepal. Di Cina, secara logis itu adalah wilayahnya sendiri, dan seharusnya sangat mudah untuk menemukan seseorang. Terlebih lagi, aura Elder Zeng dan kekuatan aliansi darah itu pasti akan diperhatikan oleh beberapa orang. Tidak mungkin untuk menguap dari dunia. Tampaknya Bai Lixiong harus dipanggil. Hanya melalui kekuasaan negara. Begitu Chen Ye mengeluarkan telepon dari sakunya, telepon berdering. Lei Sui dari Jiwa Naga. Tuan Ye, Anda akhirnya kembali ke ibu kota, dan sesuatu yang besar telah terjadi di sini di Huaxia. Ekspresi Chen Ye berubah, ada apa? Lei Sui di ujung telepon sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, hal-hal di Provinsi Jiangnan tidak dapat ditekan, atau saya tidak akan menelepon Anda. Dalam beberapa hari terakhir, ada tanda-tanda kedatangan orang-orang kuat di Provinsi Jiangnan, dan banyak bangunan berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Pengumuman resmi adalah gempa bumi, tetapi orang-orang tentu saja tidak mempercayainya. Tidak hanya itu, tetapi rumah tua Jiangcheng keluarga Ye tampaknya telah dibobol, dan gerbang serta dindingnya langsung hancur. Mereka yang menjaga rumah tua keluarga Jiang semuanya selamat. Juga, gedung Tianzeng di Provinsi Jiangnan hampir runtuh. Di atas lantai 27, sepertinya terpotong oleh pedang. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 7. Pada saat ini, Chen Ye tidak tenang. Baik rumah tua keluarga Ye dan grup Tianzeng terkait dengannya. Mereka yang bisa menghancurkan dengan kekuatan seperti itu kemungkinan besar adalah orang-orang dari Aliansi Darah. Termasuk Penatua Zeng. Satu-satunya tempat keraguan adalah kelompok orang ini, mengapa tidak datang ke ibu kota untuk berurusan dengan keluarga Ye, tetapi mulai dari Provinsi Jiangnan dan Jiangcheng. Bahkan rumah tua pun tidak terselamatkan. Apa yang mereka cari? Rahasia Anda sendiri. Dengan kata lain, apa yang telah dijelaskan oleh sang ayah. Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan sesuatu, Zuya dan Xia Ruoxue keduanya kembali ke Provinsi Jiangnan. Meskipun Elder Zeng belum tentu mengenal mereka berdua, mereka juga bisa menjadi ancaman. Dia buru-buru meminta Sun Yi untuk memanggil mereka berdua, tapi untungnya mereka berdua aman sekarang. Chen Ye langsung berdiri dan menginstruksikan Lei Sui, siapkan pesawat untukku, aku akan segera kembali ke Provinsi Jiangnan. Lei Sui jelas sudah siap, dan berkata langsung, Tuan Ye, mobilnya ada di pintu, dan bandara terdekat sudah siap. Lebih dari 1 jam kemudian. Ketika pesawat mendarat, Chen Ye segera pergi ke grup Tianzeng di Provinsi Jiangnan. Untungnya, fokus grup Tianzeng telah bergeser ke kantor pusat di Beijing. Tidak banyak staf kantor di lantai 27 di sini di Provinsi Jiangnan, dan hari kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Chen Ye berdiri di lantai bawah dan samar-samar bisa merasakan tanda pedang yang kejam. Dengan kekuatan seperti itu, orang-orang yang keluar dari aliansi darah kali ini tidak sesederhana itu. Kuncinya adalah apa yang mereka cari. 20 menit kemudian,
Chen Ye datang ke rumah tua keluarga Ye di Jiangcheng lagi. Setelah insiden di Yunhu Villa tahun itu, rumah tua itu disegel oleh pengadilan. Kemudian, Chen Ye membelinya langsung. Saya hanya berkunjung beberapa kali karena takut menyentuh pemandangan. Ketika dia datang ke rumah tua keluarga Ye lagi, Chen Ye cukup emosional. Jika ayahnya tidak diselamatkan dari aliansi darah suatu hari, keluarganya tidak akan bersatu kembali. Bagaimanapun, Chen Ye telah membentuk perseteruan mematikan dengan aliansi darah. Entah aliansi darah dihancurkan, atau Chen Ye mati. Chen Ye memasuki rumah tua dan menemukan bahwa itu berantakan, dan bahkan dibalik. Bahkan rumah tua itu banyak yang rusak, dan tanahnya sedikit terangkat. Tampaknya orang-orang ini harus menggali 3 kaki untuk menemukan benda itu. Mata Chen Ye berkilat dingin, dan dia duduk bersila. Aku ingin melihat mengapa aliansi darahmu ada di sini. Chen Ye menjepit jarinya. Dao Sun Jue langsung mengembun. Sekarang dia telah memasuki alam Ascension Immortal, teknik ini bahkan lebih kuat. Adegan yang dipulihkan juga lebih realistis. Dikelilingi oleh darah. Jari-jari menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, mata Chen Ye terbuka, dan kilatan kecemerlangan melintas. Seluruh rumah tampaknya memiliki banyak hantu yang muncul. Ini adalah aliansi darah. Seorang lelaki tua berjubah ungu menuju, dengan napas berkabut, tangannya di belakang punggungnya. Itu pasti Zeng yang lebih tua di mulut Sue Fenghua. Elder Zeng melihat sekeliling dan langsung menginstruksikan orang-orang di belakangnya, bahkan jika Anda menyerahkan seluruh keluarga Ye, Anda harus menemukan dan mengukir sesuatu dengan teks ini. Kebangkitan tiba-tiba Chen Ye pasti terkait dengan keluarga Ye. Saya curiga ada rahasia keluarga Kunlun Su Ye yang tersembunyi di sini. Bab 606. Chen Ye baru saja melihat sekelompok orang ini dengan panik mencari di rumah tua keluarga Ye. Tetapi bahkan jika dia mengobrak-abrik seluruh rumah tua keluarga Ye, tidak ada keuntungan sama sekali. Namun, Chen Ye melihat liontin batu giok di tangan Elder Zeng. Pada liontin batu giok, sebuah teks kuno terukir. Chen Ye telah melihat teks ini. Itu adalah kata, kamu keluarga. Dari Kunlun Su. Saat itu di Gunung Jiangdao, dia telah melihat keberadaan yang sama persis. Tetapi mengapa orang-orang dari aliansi darah memiliki kartu giok dari keluarga Kunlun Suye? Setelah beberapa saat, sekelompok orang mencari. Wajah Elder Zeng agak biru, dan dia melirik potret yang tergantung di dinding. Ada juga insiden besar di Gunung Kunlun. Saya mendengar bahwa Ye Jitian lahir, dan dia menghancurkan aliansi darah di depan semua orang. Sue Fenghua mungkin juga dipenggal oleh Ye Jitian. Saya bertanya-tanya, apakah yang bermarga Ye memiliki dendam terhadap aliansi darah? Sejak kecelakaan di penjara hantu, aliansi darah tidak memiliki hari damai. Tidak peduli apa, Chen Ye ini tidak boleh tinggal. Fang Xingyun. Seorang pria muda dengan pakaian kasual berdiri langsung. Tuan, apa perintahmu? Penatua Zeng melirik Fang Xingyun, menepuk bahu pihak lain, dan berkata, Xingyun, kamu adalah murid guru yang paling bangga, dan guru selalu membesarkanmu sebagai seorang putra. Sekarang kekuatanmu berada di puncak alam kenaikan abadi. Dan jaraknya luar biasa. Alam hanya selangkah lagi, dan tidak ada ketakutan di hadapan alam transenden. Karena masalah Ye Xitian, guru harus pergi ke Gunung Kunlun untuk melihat situasi tertentu. Tidak peduli apa, jika sesuatu terjadi pada aliansi darah, saya akan mengambil tindakan. Dari rumor luar, Ye Qilian ini lebih berbahaya daripada Chen Ye itu bahkan tidak pada level yang sama. Jadi, selama beberapa hari ke depan, kamu tinggal di Provinsi Jiangnan untuk menyelidiki hubungan antara keluarga Ye dan Kunlun Su. Jiangcheng, Provinsi Jiangnan, dan bahkan ibu kota, siapapun dan tempat yang terkait dengan Chen Ye harus diselidiki. Begitu kamu menemukan Chen Ye, gunakan metode rahasia untuk memberitahuku. Jika situasinya mendesak, bawa Chen Ye langsung. Setelah berbicara, Elder Zeng mengeluarkan setetes esensi darah dari telapak tangannya. Esensi darah ditembakkan langsung ke alis Fang Xingyun. Xingyun, setetes esensi darah ini memiliki kekuatan untuk menjadi seorang guru. Meskipun kali ini mungkin tidak berguna, kamu harus menerimanya untuk berjaga-jaga. Mata Fang Xingyun tegas, dan dia setengah berlutut tepat di depan Elder Zeng. Tuan, jangan khawatir, jika bocah kecil Chen Ye itu berani muncul, saya akan membiarkan dia menanggung murka aliansi darah. Anda hanya selidiki Sue Fenghua dan Chen Ye. Tidak apa-apa membunuh langit. Yah,
Kamu selalu merasa nyaman sebagai guru ketika kamu melakukan sesuatu. Setelah 3 hari, tidak peduli apa hasil dari Gunung Kunlun, aku akan datang kepadamu. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Zeng yang lebih tua benar-benar menghilang dari rumah tua keluarga Ye. Hanya satu pembangkit tenaga aliansi darah yang diambil. Adapun sisa aliansi darah, mereka semua tinggal di sisi Fang Xingyun dalam keadaan darurat. Segera, rumah tua keluarga Ye kembali sunyi dan kacau. Chen Ye membuka matanya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Penatua Zeng, saya ingin tahu apakah kematian Fang Xingyun akan memberikan pukulan besar bagi Anda. Kamu tidak pernah membayangkan bahwa Ye Jitian dan Chen Ye akan menjadi orang yang sama. Chen Ye berdiri, merapikan rumah tua sebentar, dan berencana pergi ke rumah Xia. Tapi saat dia hendak meninggalkan rumah tua keluarga Ye, batu hitam di sakunya benar-benar terbang keluar. Ada fluktuasi di kuburan reinkarnasi. Ini. Mata Chen Ye menyipit, dan dia dengan cepat mengikuti batu hitam itu. Setelah beberapa saat, batu hitam itu tetap berada di garasi rumah tua itu. Sebuah Audi A6 tua diparkir di sana, hampir dibuang. Apa maksudmu? Mau aku yang mengemudikan mobil ini? Chen Ye mengerutkan kening. Batu hitam itu sepertinya mengerti kata-kata Chen Ye, melakukan aksi dorong, dan bahkan terbang di sekitar sasis mobil. Chen Ye memahami sesuatu dalam sekejap, energi sejatinya terkondensasi di telapak tangannya, dia menggenggam mobil dengan satu tangan, dan mengangkatnya lurus ke atas. Bahkan menempatkan mobil di halaman. Pada saat yang sama, dia benar-benar menemukan bahwa ada formasi di tanah di bawah mobil. Formasi ini sangat tersembunyi, jika mobil Audi tidak memblokirnya, Elder Zeng akan menemukannya. Chen Ye menjepit jari-jarinya, dan teks emas ditangguhkan di telapak tangannya. Kemudian, tembak langsung. Chang Haiping mengajarinya cara jimat, cukup untuk menembus formasi ini. Ledakan. Formasi langsung hancur. Pada saat yang sama, tanah garasi langsung retak. Sebuah lubang yang dalamnya hanya sekitar 1 meter muncul secara langsung. Di lubang yang dalam, ada kotak brokat. Di kotak brokat tampaknya ada tulisan kuno dari keluarga Kunlun Suye itu. Chen Ye samar-samar bisa menebak bahwa itu ditinggalkan oleh kakeknya, dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan 5 jari, dia meraih kotak brokat langsung di telapak tangannya. Retakan. Ketika kotak brokat dibuka, yang mengejutkan Chen Ye, ada liontin batu giok berbentuk khusus yang tergeletak dengan tenang di dalamnya. Meskipun liontin giok ini terkait dengan keluarga Kunlun Suye, itu sangat berbeda dari liontin giok di tangan Elder Zeng. Di permukaan, tidak ada energi spiritual, tetapi begitu Anda menyuntikkan energi sejati, Anda akan menemukan bahwa energi spiritual yang besar memancar keluar dari liontin batu giok. Sama sekali tidak ada. Seekor naga raksasa terukir di liontin batu giok. Naga raksasa itu ganas, melingkar di satu sisi, seolah menjaga sesuatu. Sebelum Chen Ye bisa mempelajari hal ini secara menyeluruh, ada kejutan dari pemakaman reinkarnasi. Segera setelah itu, liontin giok menghilang dan langsung diserap ke dalam kuburan reinkarnasi. Kesadaran Chen Ye melirik pemakaman reinkarnasi, dan terkejut menemukan bahwa liontin giok ditangguhkan di atas pemakaman reinkarnasi. Aura tak berujung di dalam semuanya dilepaskan. Dalam sekejap, kuburan reinkarnasi tampaknya dihidupkan kembali, dan batu nisan yang tersisa bergetar. Bahkan Duan Leiren, yang berada di pemakaman reinkarnasi, menatap ke langit dengan keterkejutan yang dalam di matanya. Guru, dari mana Anda mendapatkan batu giok ini? Chen Ye dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi hari ini, dan segera, Duan Leiren terdiam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, Guru, dari energi di batu giok, identitas orang yang memegang batu giok ini tidak rendah, bahkan identitas kepala klan. Teks dan pola pada batu giok ini bahkan lebih mulia. Jika tebakanku benar, mengendalikan liontin batu giok ini sama dengan mengendalikan sebuah keluarga. Mendengar kata-kata Duan Leiren, Chen Ye sangat terkejut. Liontin giok mengendalikan keluarga. Bajingan ini lebih baik dari segel batu giok kuno. Tentu saja, ini juga tebakan guru. Bagaimanapun, selama kamu tahu bahwa batu giok ini memiliki nilai yang luar biasa, kamu harus menyimpannya dengan hati-hati, dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Chen Ye mengangguk dan meluncurkan pemakaman reinkarnasi. Nilai liontin giok ini tidak ada hubungannya dengan dia sekarang, dan berurusan dengan aliansi darah adalah kuncinya sekarang.
Ada niat membunuh yang kuat di matanya, dia mengeluarkan ponsel di sakunya, dan menelepon, Lei Sui, bantu aku menemukan seseorang, orang ini seharusnya berada di Provinsi Jiangnan sekarang, karakteristiknya adalah. Setelah telepon ditutup, 2 menit kemudian, sebuah pesan teks ditampilkan. Ada alamat di atasnya. Terletak di sebuah resor rekreasi terpencil di Provinsi Jiangnan. Elder Zeng, Anda mencari saya dengan susah payah. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan identitas saya yang lain, seorang pemburu. Saya ingin Anda melihat siapa mangsa yang sebenarnya.